Halo, assalamualaikum. Mmm, Lagi-lagi videonya close up, takut suaranya tidak terdengar. Jadi, mmm, nanti deh doain aja ya, kayak perlu rapi-rapi cari, apa tuh namanya, mic-nya di mana ya, eee, atau mungkin nanti ada fasilitas itu. Oke, di pagi hari ini oke, Miss Zina besarin suaranya, tapi ini udah maksimal. Deket-deket juga nggak enak ya. Oke, gini, mmm, bismillah, di video ini Miss Lina, sharing ya, seperti biasa sharing, bukan expert, tapi lebih ke, refleksi dari pengalaman pribadi dan juga Miss Lina tuh suka bikin video karena memang latihan ngomong. Karena mimpinya tuh jadi pembicara gitu ya, diundang ke apa, ke acara gitu, kayak Mbak Nika. Mbak Nika Help Nona ya. Oke, perkenalkan yang belum kenal, nama saya Karlina, biasa dipanggil Miss Tina sama murid Miss Tina, eee, di kursus Inggris LSE Course atau kalau di sekolah tempat, Miss Tina bekerja itu dipanggilnya Bu Lina. Kalau teman sekolah, kayak dari SD, SMP, SMA itu panggilnya Karlina. Tapi kayak waktu mulai kuliah tuh jadi Lina dan sebenarnya sukanya lebih dipanggil Karlina. Dan kalau Google Karlina itu kekuatan. Makanya kayak doa adalah nama ya kayaknya ya. Kita cek lagi kan cuma sharing. Kekuatan karena kayak disuruh kuat gitu ya. Udah curhat mulu. Oke. eh di video ini Misina lebih tadi topiknya terpikir tentang aku dan kamu bukan pusat dunia ya. Kamu dalam hal general ya, bukan kamu gitu, aku dan kamu, bukan yang itu ya. Nih. Jadi, kalau kamu nonton video sebelumnya, kan Misina sharing tuh video 147 mengikis ego. Nah, yang menariknya adalah semakin diri mencoba mencari tahu jawabannya, semakin Allah menghamparkan jawabannya ya. Itu bisa lewat dari YouTube video yang tiba-tiba kayaknya tertarik nih, terus kamu klik gitu, terus dikasih jawabannya atau dari buku yang mungkin kamu udah beli, yang kamu belum sempat baca, tapi kayak kamu udah pernah denger referensinya, terus kamu baca, wah ini dia jawabannya gitu. Dan sharing ya, sekali lagi sharing di sini guru TK, tutor PAUD online juga, ya guru bahasa Inggris, buka kursus English LSE Course, kursus ngaji, Klasikro, jualan produk Viva, toko Misina English, sama ya insya Allah ya berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, caranya dengan belajar agama. Jadi sekali lagi ini sharing ya, bukan expert tuh kan openingnya lama banget, yang udah bosen pasti udah di skip. Tapi kayak, sometimes I make this video for myself because it gives me satisfaction ya. Dan sebenarnya tadinya kayak Misina tuh pengen tidur lagi tapi kayak nggak bisa. Jadi okay, so I make this video. Karena kemarin tidur malam, pembelaan diri. Dan ada tugas yang belum selesai. Dan malah bikin video, oke. Nah, dari video itu ya kadang kan easier said than done gitu ya. Seperti teori sudah tahu gitu ya, tapi kok belum belum diterapkan gitu, atau misalkan kayak kamu ikut training gitu kayak misalnya ikut
trainingnya Bosman Mardigu, Bosman ya Millionaire Mindset atau tapi mesinnya baru ikut yang Haji Rosso yang retret yang kedua ya. Tapi kok dong hati kok belum kaya-kaya gitu. Nah, tapi semakin semakin kesini gitu ya, semakin insya Allah berkurang umur ya, bukan bertambah ya, berkurang kan, semakin jatah umur berkurang. Kayak ada satu nikmat tersendiri gitu kalau misalnya kayak belajar, dibilangnya sih spiritual ya, tapi kayak misalnya lebih ingin menyebutnya belajar agama Islam ya, nilai-nilai agama Islam. Dan kalaupun misalnya ada pelatihan-pelatihan spiritual itu harus disesuaikan dengan nilai ajaran agama Islam ya, jangan sampai itu bertentangan ya, karena bagaimanapun petunjuk hidup kita adalah Al-Quran dan hadis yang mana Rasul juga bilang aku wariskan untukmu dua petunjuk yang mana kalau kamu berpegang padanya kamu tidak akan tersesat, dan itu terbukti ya. Oke, back to topic sebelum kemana-mana ya, nanti mungkin balik lagi ke sana. Nah, misalnya gini deh, misalnya kayak yang arti salah satu ayat di Al-Quran, kembali lagi misalnya bukan expert ya, ini pemahaman misalnya, please correct me if I'm wrong, I'm still learning ya. Jadi kan kayak Allah bilang ya di Al-Quran kayak intinya orang yang memaafkan itu lebih baik gitu. Nih kalau misalnya belum sempet checking lagi ya, tapi ini yang pemahaman Misina. Sekali lagi correct me if I'm wrong, kayak intinya memaafkan itu jauh lebih utama daripada membalas. Meskipun kayaknya kalau nggak salah nih Allah bilang jangan deh Misina, takut. Intinya kayak nanti dia cek lagi ya, atau boleh komen di bawah ya, apakah Allah bilang boleh balas. Intinya kayak ya tapi kita bisa menjauh gitu dari orang itu gitu ya, karena kan gimana pun misalnya udah umur segini udah nggak polos-polos amat ya, udah sudah tahu lah gitu mana orang yang beneran baik, mana yang bukan gitu kan, yang pura-pura baik gitu. Nah nanti misalnya juga link video di bawah ya, ada dua video, kan ada video-video lain juga ya. Jadi itu misalnya kadang berusaha tidak what do you call it? Is it doom watching? Kalau itu doom scrolling ya. Kayak nggak kayak dari satu video ke video lain langsung gitu. Yang penting nonton, tapi kayak jeda sejenak kayak apa tadi omongannya gitu, terus ya dengan cara nulis lagi atau menyampaikan kembali seperti ini gitu, dan juga untuk merenungi gitu. Karena misalnya ini kalau yang dari Tafakur Mutiara Tauhid ya, yang dari sepenuhnya bersumber dari Al-Quran dan Hadis, kantornya di Bandung ya. Nah itu kayak misalnya kita dengar sesuatu gitu, kita dengar pencerahan gitu ya, baik dari YouTube, baik dari kajian, itu baru bibit, dan diri itu perlu menanam bibit itu, menyiramnya, merawatnya, merenungi sendiri. Kalau istilahnya kayak memasak, tanda kutip ya, tafakur ya, itu ibaratnya baru beras, belum jadi nasi. Jadi harus dimasak dulu, tanda kutip. Dimasak dengan cara apa? Dimasak dengan cara lolos akal dulu, direnungi. Ini bener enggak? Terus diresapi di kalbu, dipikirkan sendiri gitu. Kayak misalnya gini, mungkin Misina pernah share di video sebelumnya, dan Misina akan relate dengan beberapa video di bawah. Ada momen Misina jatuh, terus kayak hati tuh rasanya nggak enak banget gitu, kayak penuh dendam, penuh marah gitu ya. Terus kayak mungkin isinya kayak udah buntu gitu ya, terus kayak apalagi nih jalan yang bisa ditempuh gitu ya. Terus ke pranic healing ya, pranic healer lah gitu, pranic healer. Itu zaman COVID, terus misalnya cari kontaknya ke kantornya, terus ternyata tutup, ternyata perlu appointment dulu. Jadi kayak segitunya perjuangannya ya.
Nah, saat bertemu dengan panic healer-nya, yang alhamdulillah wanita ya, um, yang pertama disuruh tuh memaafkan. Terus saat itu tuh Messina belum menangkap kenapa disuruh memaafkan. Aku tuh masih kesel gitu dan mungkin kayak ibaratnya kayak pelajaran gitu ya, naik kelas. Kayak mungkin kamu misalnya kelas 1 belajar apa, nanti kamu lewat lagi, ada lagi pelajaran berikutnya ya. Misalnya kayak insya Allah nih misalnya lagi belajar ya, mungkin kayak tentang NPD-NPD-an gitu ya. Insya Allah udah lewat ya gitu misalnya. Nggak usah disebutin deh dengan orang yang pernah dekat gitu di masa lalu ya gitu ya. Itu udah lewat dan ada periode di mana misalnya kayak belajar itu mendalam tapi ya itu mungkin ada plus minusnya ya kayak ada stuck-nya juga kayak gimana cara sembuhnya gitu karena itu merusak konsep diri secara keseluruhan sih kayak you don't feel you're good enough intinya kayak gitu deh misalnya nggak mau lebih jauh ke sana ya mungkin nggak tahu misalnya pernah bikin video itu atau nggak kayak misalnya tuh sekarang kayak lebih fokus ke diri sendiri gitu ya. Nah itu kayak direnungi juga kan udah pernah dengar juga ya kalau Abu Marlo gitu Mister Abu ya. Dia bilangnya cari jalannya ke dalam gitu bukan keluar jadi kan ya mungkin kalau kamu pernah dengar stoik atau apalah kata-kata bijak kayak kita nggak bisa mengendalikan pikiran perasaan tindakan orang lain bahkan bahkan nih misal diri yang kayak Missina yang masih belajar itu tidak bisa mengendalikan pikiran perasaan ya pikiran dan perasaan kalau tindakan masih dalam proses, insya Allah dalam jeda ya, makanya perlunya jeda gitu, kayak misalnya marah, diem dulu gitu, itu masih latihannya. Nah, terus ada seseorang yang bilang ke Missina kayak, Missina bilang kan kayak Missina kesel gitu, misalnya ada Missina dapat perlakuan gitu, mungkin nggak usah disebut ya nanti kalau orang yang nonton tahu lagi, tapi kadang ada sih yang disebut, ini kayak Missina dipelototin terus pintu dibanting 2 kali kenceng gitu misalnya gitu ya. Ya tapi ya misalnya juga ada salahnya juga sih kayak misalnya negur sesuatu lah gitu ya, mungkin tidak diterima dengan oleh beliau gitu ya. Nah, itu sebenarnya sampai sekarang misalnya masih memprosesnya gitu. Mungkin kalau dalam sehari-hari ya berusaha baik-baik saja gitu, tapi dalam hati masih ada sebel dan lucunya tanda kutip ada seorang murid gitu bertanya ke Misina dan Misina kayak ini murid TK ya dan Misina kayak ya kalau kata Mbak Tresnani kan everything is connected ya kayak kayak semua tapi Misina dari guru guru ngaji Misina di kelas Ikro ya Bu Rahma dia lebih bilangnya kan kalau yang loa-loa gitu disekretkan semesta gitu misalnya pengen bilangnya itu Allah karena Allah pemilik segala semesta ya Allah yang menggerakkan semesta ini kayak Allah yang menyampaikan semua pesan-pesan itu gitu dari semesta dari apa yang kita lihat dari apa yang kita dengar gitu ya baik dari alam baik dari makhluk hidup gitu jadi anak ini seorang laki-laki dia pintar anak yang pintar gitu juga yang punya perasaan yang halus gitu ya. Hmm, dia tanya gini, Bu Lina dendam itu apa sih gitu. Terus yang kayak Messina, ya kan ngejelasin ya dendam tuh kayak mau ngebales masih kesel gitu terus kayak itu tuh refleksi bagi diri sendiri kayak dan aku tuh masih dendam gak sih gitu ya dan uh, karena ini hari libur kayak Messina mulai tertarik lagi tuh dengerin yang channel YouTube Ngaji Roso ya misalnya suka TVB suka Mister Abu ya suka suka apa Mbak Manda ya dan alhamdulillah pernah ketemu gitu ketiganya ya tapi kalau yang Mister Abu belum pernah ngobrol langsung ya karena waktu itu di masjid terus
Dan Mister Abu ini mau manggil Kang tapi kayak sok deket banget ya, kayak panggil aja Mister ya. Mister Abu ini dia kalau di sesinya mengajak untuk berpikir gitu ya. Waktu itu ada sesi di masjid ya. Kebetulan kayak misalnya waktu itu lagi libur gitu ya, terus bisa datang gitu. Ada YouTube ya, tapi kayak mesti dicari gitu. Di Masjid Jami Bintaro ya, kalau nggak salah nama itu. Oke, terus jadi beliau tuh mengajak berpikir ya, karena apa? Kayak misalnya gini, kayak misalnya ikut kajian, ikut agama gitu ya, kajian agama gitu. Tapi perlu mengikuti ya. Tapi kayak misalnya tenang, terus nanti nyampe lagi di rumah semraung lagi gitu kan, itu kalau bagi Miss Lina misalnya masih belajar ya, itu karena kenapa? Karena itu baru pencerahan, baru bibit gitu. Belum belum diterapkan sendiri, belum di ini metafora ya, belum ditanam, belum disiram, dirawat gitu ya sampai itu tumbuh gitu. Kayak misalnya uh, kalau keyakinan tuh ada 3, ilmu ainul hakul ya, yang keyakinan yang dia masih lupa ya, lupa-lupa ingat, nah, terus ingat-ingat lupa, sama yang ingat banget ya babi itu haram ya. Tapi sekarang karena ya pergeseran nilai-nilai, terus dengan segala hal yang dimasukin pelan-pelan, yang mungkin dimasukin dengan cara bercanda gitu, itu jadi mulai bergeser kan, bahkan kayak ada yang KTP agama Islam tapi makan babi gitu ya. Jadi kayak ya di dunia sekarang dengan keterbukaan informasi perlu benar-benar menyaring gitu, mana yang benar mana yang tidak menurut agama Islam. Misalnya juga masih belajar ya. Oke, back to topic. Kayak jadi seseorang itu berkata kayak kamu tuh bukan pusat dunia, dia tuh bukan pusat dunia gitu. Jadi mungkin kayak nggak usah nggak usah terlalu terfokus pada hal itu ya. Tapi nah dari TVB kan itu sebenarnya kayak kalau di YouTube-nya tuh kayak udah dibuka ya semua gitu, tinggal nerapin atau enggak gitu kan. Jadi kalau ada rezeki, nanti dia doain aja insya Allah kalau ada rezeki ya. Bukan kalau ada rezeki, kalau Allah mengizinkan gitu. Misalnya mau ikut Abundance Revolution ya, misalnya tuh belum ikut. Tapi misalnya masih perlu praktek tuh, jadi sempet mau praktek gitu yang 3 buku. Nanti misalnya link di bawah kayak buku syukur, buku asumsi, buku goal ya, nanti lihat aja keterangannya di bawah. Di YouTube yang TVB nanti yang misalnya link di bawah. Terus sadar nafas syukur gitu, tersenyum gitu ya, yang apa misalnya keringat kayak senyum lebar gitu ya. Kenapa? Itu naikin vibrasi. Nah terus juga itu berkaitan dengan memaafkan gitu ya, kalau misalnya berusaha memaafkan gitu ya. Nah terus TVB bilang di videonya kayak ini, kata TVB ya, biasanya juga masih meresap, tapi berkaitan juga gitu dengan tauhid gitu ya, pokoknya dengan perkataan Mr. Abu sebelumnya juga yang Misina pelajari gitu, kayak gimana tauhid, gimana Allah yang ada yang uh, ada di hati gitu, satu-satunya gitu, yang menempati singgasana ya. Misina pernah share, ada tulisannya di Instagram ya teman saya 2022. Nah kayak, nah gimana caranya biar Allah bisa menempati di hati. Nah gini kayak perenungan Misina, kayak Allah kan maha suci ya. Ya Allah gitu, bayangin Allah ya, pencipta semesta alam. Kayak misalnya gini deh, atau diri inilah gitu. Kita tuh maunya di tempat yang mana sih? Di tempat yang bersih atau di tempat yang kotor gitu ya? Atau siapa Ibu Shirley deh, misalnya sukanya Bu Shirley ya, Gubernur Maluku Utara ya, kayak beliau kan elegan ya. Tapi Miss Tina belum terlalu kenal sih sama dia. Tuh siapa kek, maksud ya diri lah gitu kan, atau orang yang spesial, siapa kek yang kita pandang spesial ya, artis atau jangan artis deh. Atau siapa kek, misalnya sukanya Ustazah oke ya. Nah misalnya kayak
beliau mau di tempat yang mana sih, kan mau di tempat yang bersih ya. Nah kadang tuh perlu perumpamaan gitu supaya hati bisa merasakannya, jadi perlu perumpamaan ya. eh nah gimana Allah gitu, Allah pasti maunya di tempat yang bersih, hati yang bersih. Nah gimana cara supaya hati bersih? Yaitu dengan memaafkan, membersihkan hati, memaafkan segala dendam gitu ya. Dan TVB bilang di videonya, katanya inti dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, terus kalau diperes lagi Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Ar-Rahman Ar-Rahim gitu, yang maha pengasih, yang maha penyayang, dalam hati itu cinta. Jadi, dan juga kalau misalnya kamu baca Map of Consciousness David R. Hawkins gitu ya, itu kan level yang tinggi ya, cinta gitu ya. Dan kamu bisa berasa gitu saat hati kamu lagi tenang, itu kamu tuh lagi apa. Biasanya kalau misalnya hati lagi gerasa kusuk tuh lagi sebel, lagi kesel gitu ya, energi level bawah gitu ya, belum bisa nerima gitu. Tapi kayak misalnya nih, mungkin masih ada bayangan tentang peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan gitu ya. Kayak itu juga kata-kata TVB itu, Misina sambil nyuci nyuci baju. Jadi dengerin. Dan beliau bilang ya, ini juga sama gitu sama yang ilmu psikologi yang Misina pelajari. Jadi kadang Misina juga suka konsultasi ke psikolog juga gitu ya. eh dan itu sangat menarik gitu, sangat membantu karena kita dapat toolsnya untuk mengatasi pikiran gitu, karena kadang kita nggak bisa ngontrol pikiran kita sendiri gitu ya. Dan dibilang perasaan itu perlu disadari dulu. Nih misalnya kayak, oh aku kesel sama dia, dia ganggu aku misalnya. Disadari, terus habis itu diterima, bukan, disadari, dirasakan, diterima, dilepaskan gitu. Jadi kayak kadang kan suka orang tuh kayak repress gitu, kayak atau mengalihkan lah, atau udah aku nggak mau ngerasain ini, udah aku nonton film aja, aku scrolling gitu. Nah kalau yang misalnya pahami, memang ada metode seperti itu. Misalnya kayak ini kalau nggak salah dari sesi, misalnya kan suka ikut dulu ya, dulu kayak sesi-sesi seminar gitu, yang zoom gitu ya, atau yang psikolog, kayak memang ada coping mechanism itu. Kayak misalnya kita memang belum siap memproses itu, ya udah boleh dialihin dulu, kayak lakukan yang disenangi dulu gitu. Tapi memang ada saatnya baiknya supaya itu selesai, terurai gitu ya. Ada saatnya kalau diri sudah siap, ya duduk dengan perasaan itu gitu. Ya kayak rasain aja gitu, nggak usah takut gitu kan. Kayak kadang nih misalnya nih, masih nih kayak misalnya punya kecenderungan kayak kayak kadang suka sebel sama pikiran misalnya, kayak yang ribut banget sih gitu ya, kayak mikir ini mikir itu. Jadi kadang misalnya distract, dengerin yang positif gitu, maksudnya kalau lagi pikir negatif atau apa gitu ya. Tapi kayak ada saatnya kayak misalnya berusaha, coba deh diem, nggak usah dengerin apa, misalnya lagi beresin lemari gitu, cie flexing, beres-beres. Terus kayak coba nggak usah pakai apa-apa gitu, coba nggak usah pakai dengerin YouTube gitu ya, fokus gitu. Jadi disadari, misalnya akui ya, kalau bahkan ada teknik dinyatakan ya, misalnya aku merasa marah gitu, aku merasa marah. Oke. Merasa, bukan aku sih kemarahan itu, aku merasa marah. Aku merasa marah. Kemudian kan sudah tuh disadari dulu, diakui ya, terus dirasakan. Oke. Kadang bahkan ada kayak di bagian tubuh mana kamu merasa marah itu. Atau dan ada juga metode tapping ya, EFT ya, nanti mungkin bisa Google lagi, kayak misalnya sebelum melakukan tuh dari 1 sampai 10 berapa level kemarahannya gitu, misalnya 10 gitu ya. Terus melakukan tapping, kayak ada tangan, kalau yang mesin itu dulu banget bisa belajar kayak nih, ini, terus ini ya, pokoknya ada titik-titik, nanti cari sendiri tapping.
Terus bisa sambil berkata ya, kalau sebagai muslim juga bisa berkata tentang Allah juga gitu ya. Minta pertolongan Allah kayak lebih ke kata-kata kayak ya Allah, meskipun aku merasa kesal, aku tetap menerima diriku gitu, kayak semua diterima gitu, terima perasaannya gitu sampai nanti energi itu terurai gitu, terlepas gitu. Dan mungkin Mas pernah share di video sebelumnya ya, kayak misalnya suka doa karena bisa kayak rasa keselnya tuh kayak misalnya nggak bisa handle gitu, kayak ya Allah tolong hilangkan rasa kebencian hamba gitu. Dan juga berkaitan gitu dengan yang Teh Feby bilang, kayak kalau di hati ada cinta ya udah kita kan kalau beliau kan dibilangnya pagi ada nafas syukur gitu, bersyukur masih bisa bernafas ya, karena take it for granted kan. Terus kayak terus beliau bilang sih quantum jam gitu, kayak membayangkan apa yang terjadi gitu ya. Terus juga tentang sending love ya, jadi misalnya mulai praktek tuh kayak misalnya kayak sebel sama orang gitu tapi didoain gitu, misalnya apa didoain beliau dapat jodoh yang baik atau anaknya dapat jodoh yang baik gitu ya. Doain orang lain, mendoakan orang lain. Terus kayak misalnya kalau misalnya di perjalanan ngeliat orang, kita juga bisa mendoakan orang itu gitu ya. Dan bahkan kayak di kalau di pelatihan dulu yang Bosman tuh juga dengan alam sekitar gitu, dengan pohon, dengan tumbuhan, dengan binatang ya. Misalnya kayak kalau misalnya berangkat kerja kan suka ada ayam, ada bebek, ada kucing ya kadang lewat tuh, kayak biasanya suka atau suka kayak halo gitu, kayak good morning, bukan kayak orang gila ya, bukan, tapi kayak itu kasih energi positif gitu. Dan misalnya nggak melihara kucing sih, tapi kan kayak kucing juga sensitif, bener gak sih yang melihara kucing gitu ya, jadi kayak mereka juga tahu gitu mana yang hatinya baik gitu ya. Biasanya kalau kalau dulu misalnya inget ada seseorang bilang kalau anak tuh tahu gitu, anak-anak tuh tahu guru hatinya gimana gitu, kayak lagi kemerusung apa enggak gitu. Dan kayak misalnya ngajar nih, nanti kayak ada anak yang mungkin cenderung deket dengan satu guru tertentu, dia milih guru itu. Ada anak yang milih guru yang lain, senangnya sama guru yang itu gitu. Jadi emang ya kayak hati nggak bisa bohong ya, bukan hati nggak bisa bohong juga, maksudnya kayak ya emang dipilih gitu. Um, Dan ini Mistina lagi baru merenungi ya, itu kan kayak Mistina tuh ikut pelatihannya Bosman tuh sekitar tahun berapa ya, lupa, 2019, kayak 2019 itu tuh saat, jadi intinya ini nanti di spill deh. Intinya lagi pelatihan metode Montessori gitu yang offline. Misalnya lupa Mistina izin atau nggak sehari karena udah ini udah pengen datang ya, kan itu lagi periode terburuk. Bukan periode terburuk ya, maksudnya sedang proses perpisahan ya waktu itu ya, perpisahan dengan mantannya dengan bapaknya seorang anak gitu ya. Tapi kayak oh ya, jadi beliau bilang kalau diri ini itu yang memilih orang tua gitu. Terus kayak misalnya nggak ngerti gitu, dan kadang misalnya kayak nangkepnya kok beliau hanya spillnya sedikit-sedikit gitu, ada yang disulit sedikit-sedikit, yang mana itu kalau di ngaji Roso ya. Makanya kalau kalau punya rezeki ikut deh kalau kata mesin, atau beli-beli produknya gitu, karena biar kita mentalnya juga nggak gratisan juga gitu, karena um, ya pertukaran energi gitu ya, bentuk menghargai juga ya gitu. Dan ya tapi kadang juga misalnya lagi belajar uang apa hitungannya juga jangan uang-uangan juga gitu, maksudnya kayak lebih ke apa sih ya, hati akan tergerak lah gitu, kayak ada rezeki kayak give back ya, you wanna give back to those who give you benefit gitu ya. Jadi kayak beliau bilang kalau diri ini yang memilih orang tua. Terus kayak
apa tuh maksudnya. Nah terus misalnya nangkap begini kayak misalnya orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar kita gitu semuanya itu guru kehidupan. Nah kalau ini yang misalnya tangkap yang Mister Abu bilangnya kayak itu ibarat nganterin paket ya. TVB juga bilang kayak itu paket. Ada juga yang bilang kayak di buku apa gitu ya dia bilang eh itu bungkus gitu isinya apa gitu pelajaran apa misalnya kayak kamu dipelototin orang gitu atau kamu dibanting pintunya sama orang gitu apa pesannya di situ. Oh pesannya aku merasa nggak diterima, aku merasa diperlakukan tidak baik, aku merasa tidak dihargai gitu, aku merasa hmm, eh ya aku merasa ya mungkin bukan mungkin ya 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 nggak tahu deh mungkin atau ada kesalahan aku juga gitu tapi nggak self blaming juga terus juga saat kejadian itu ada juga perkataan yang bilang kalau Missina pantes gitu ngedapetin itu dan itu juga Missina sempat sebel gitu dengan orang yang bicara itu tapi kayak nah balik lagi diajarin itu jadi ilmunya itu kayak ini kan kayak udah denger berulang kali gitu ya misalnya dari baca filosofi teras gitu ya stoik gitu kayak kita nggak bisa mengendalikan pikiran, perasaan, tindakan orang lain gitu. Tapi kayak kenapa sih diri tuh suka nggak terima gitu. Nah itu egonya masih besar. Nah caranya dengan berlatih memaafkan. Meski kayak terasa berat, kayak eh kalau yang Messina denger tipsnya tuh kayak I'm willing to forgive gitu. Tapi kayak sekarang Messina udah coba aja udah kayak mungkin Messina udah pernah share sebelumnya. Yang ini tuh Messina inget banget ini Messina lupa pokoknya zaman covid yang Messina ketemu Friend Killer itu terus kayak diajarinnya kayak gini kayak bayangin orang itu di depan bahkan juga bisa maafkan diri sendiri bayangin orang di depan dan perkataannya adalah ini sesuaikan aja dengan agama masing-masing ya dan nanti kayak kalau belajar spiritual Messina kan takut terancu di sini ya karena Messina bukan ahli masih belajar jadi kayak salam ketuhanan yang ada pada dirimu aku memaafkanmu atas semua kesalahanmu padaku dan aku juga minta dimaafkan atas semua kesalahanku padamu. Damai bersamamu juga damai bersamaku. Let go. Nah, salam ketuhanan tuh kalau misalnya nangkepnya tuh ruh ya karena Allah menciptakan setiap ruh ya gitu kan. Nah, juga kan ada istilah kayak kita tuh sesama muslim gitu. Kenapa saling menyakiti atau bahkan sesama manusia gitu, sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan gitu ya. Kenapa perlu saling menyakiti dan itu jawabannya ya ego karena ego itu ini istilah misalnya masih belajar kayak pokoknya yang dengan penuh dengan hawa nafsu gitu ya padahal sebenarnya kalau kata Kak Abu ego itu netral dan waktu Misina dengerin itu tuh di siang kemarin di hari yang sama paginya tuh Misina lagi baca yang belum selesai ya karena jujur Misina masih perlu waktu lagi nih kayak untuk latihan baca lagi itu kayak pengaruh scrolling medsos tuh makanya kayak bahaya banget kayak mesti dikurangin juga ya tapi insya Allah mesinnya juga ngurangin ya kayak apa namanya sorry itu suka-suka lupa sih udah kelamaan nih terus layarnya kayak deket banget what do I wanna say God I forgot terus kayak oh gini uh, jadi kan ada level-level map of consciousness ya terus ada courage itu keberanian ada di 200 terus ada di neutrality itu 250 jadi netral memandang suatu tuh netral gitu nah bukan nggak empati ya misalnya kayak eh ini masih ego Messina yang berbicara kayak takut disalahpahami kayak misalnya kayak yang kejadian penyekapan itu ya yang TH itu kan agak men-trigger Messina karena ada yang mirip-mirip meski nggak tidak separah Mbak Yufi ya dan doa yang terbaik untuk beliau ya kayak kalau misalnya terlalu fokus pada kasus itu kayak apa sih yang dirasa marah kesel gitu tapi kayak misalnya sebagai kayak misalnya kayak rakyat biasa gitu kayak bisa apa sih kan cuma bisa nulis gitu atau
apa gitu sharing gitu ya, tapi kayak kalau semakin mengkonsumsi berita itu terkesan sendiri gitu. Jadi perlu juga alihkan fokus tapi tetap juga menumbuhkan empati, mengambil pelajaran gitu, lebih peduli pada orang lain juga. Gimana jadi orang tua yang baik, gimana jadi wanita yang baik, gimana jadi warga masyarakat yang baik gitu ya. Terus Messina tuh jadi inget yang film yang Ari Hanggara ya, almarhumah, yang meninggal, anak yang disiksa bapaknya sama ibu tirinya dan dia meninggal di usia 7 tahun gitu ya. Messina nggak mau terlalu lebih jauh di dalam hal itu karena itu perlu pemahaman yang mendalam, tapi dan ini tanpa merupakan empati karena Messina juga masih belajar kayak insya Allah adik Ari itu masuk surga, iya kan? Dengan semua penderitaan itu, kayak bayangin transfer pahalanya. Dan ini tanpa mengurangi rasa empati ya. Kayak misalnya sama gitu, misalnya kita diri merasa ada orang menyakiti kita. Misalkan atau misalnya yang berita ada ABK dihukum mati ya, padahal dia nggak tahu apa-apa ya. Itu misalnya tidak terjadi keadilan gitu ya, tidak terjadi keadilan di dunia atau spesifiknya di negara ini, tapi keadilan akan terjadi nanti di mata Allah gitu. Tapi ya itu balik lagi kan, kayak mungkin kayak orang ada bilang biar Allah aja yang balas, tapi itu kayak mengotori hati, itu ada dendam. Kalau mau naik ke level yang lebih tinggi lagi kayak ya udah aku mau bukan ya udah ya, maksudnya aku berusaha memaafkan, aku doakan yang terbaik untukmu gitu, dan insya Allah itu levelnya lebih tinggi. Dan yang misalnya dengar dari TVB yang bikin misalnya lebih semangat lagi apalagi ini libur gitu, kayak berbagi kesadaran. TVB atau Miss Rabu ya, kayak kayak kadang misalnya ngerasa misalnya tuh nggak bisa bagi apa-apa gitu ya, kayak mungkin dalam segi finansial juga misalnya belum terlalu kuat gitu ya. Makanya dukung misalnya di link, oke. Jadi kayak nah tapi apa misalnya tuh suka sharing gitu, ternyata Miss Rabu juga gitu, kayak ya nyamain lagi. Nggak, tapi misalnya tahu batas ya. Dan kalau yang suka ada yang ini bukan flexing ya, misalnya ada suka ada yang goda-godain gitu ya, atau yang udah nikah jangan goda-godain Misina ya, nggak akan Misina bales. Lah soal aku banget. um, apa namanya ya, sharing kesadaran gitu ya, kamu dapat pencerahan apa kamu sharing, itu juga kayak pertukaran energi gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu hobi Misina gitu, bukan mungkin ya, karena Misina juga perlu outlet sih ya, karena promosi lagi karena ya tahu deh, yang udah tahu deh ya. Karena status KTP status KTP. Terus kayak tapi itu bagian dari menerima gitu, kayak ada bagian pernah masa dimana Misina malu gitu, misalnya malu dengan status Misina, tapi kayak semakin menerima diri itu juga level bawah kan, shame ya. Nah di level bawah semakin kayak ya udah, tanda kutip kayak diketawain aja gitu, maksudnya kenapa mesti malu gitu, aku kan insya Allah nggak berbuat dosa ya, aku bekerja gitu halal. Makanya dukung Misina ya, ikut kursus Inggris di LSI kursus ngaji klasikro. Apa lagi ya, beli produk Belina di toko misina.english ya. Tapi kadang apa ya, ini kayak cuman ngasih video ini, bikin video tuh udah kasih kepuasan sih buat Misina. Kayak kalau yang perempuan terutama, kalau kamu tercerahkan komen, yang laki-laki nggak usah komen, nggak akan Misina balas. Kalau jangan deh. Dan kalau yang Misina juga ada di video YouTube Abu Marlo tuh, kayak kita tuh mengundang gitu ya, makanya itu kayak berkaitan dengan feminine energy. Dan kayak ada ini kayak misalnya tuh terpikir seseorang gitu ya, seseorang yang cintanya tak berbalas ya, bertepuk sebelah tangan ya, misalnya nggak tahu itu cinta atau apa. Makanya dari suara, makanya kayak kalau dipikir kesini tuh ajaran Allah tuh benar gitu, disuruh taruh bukan pacaran. Kenapa? Karena kalau cuma berdua-berduaan itu kayak udah kelihatan bagus-bagus ya, udah kayak bucin gitu ya.
makanya perlu ta'aruf, ada orang ketiga gitu yang menjembatani. Jadi kayak logis ya, logis tetap jalan gitu, nggak kayak udah terbutakan oleh cinta, nggak mikirin eh, lebih logis ke depannya gitu, persamaan cita-cita, persamaan tujuan hidup gitu ya. Misal dari segi ekonomi, tinggal di mana, impian apa gitu, dan itu yang kekurangan komunikasi itu, yang tidak sesuai ekspektasi itu yang nanti bisa bikin jadi tidak cocok atau perceraian. Udah nih kayaknya 40 menit, kayak nggak ada yang nonton sampai habis. Kalau ada boleh komen. Tapi kalau yang laki-laki misalnya nggak komen, nggak usah deh. Ntar kayak promosi banget. Ya, yang ngerti-ngerti aja deh udah. Karena kalau laki-laki kan mengejar ya. Ya oke, udah itu aja deh. Apa sih, ngomong apa sih? Ya udah, segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Misina. Misina perlu menyelesaikan tugas itu. Ya oke, thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.